dosis pada pasien diabetes mellitus. Nah, ini ada yang tahu nggak tuberkulosis itu apa? Setahunya aja. Oke, batuk, benar. Khasnya nih biasanya yang dikenal itu tuh batuk yang kayak gimana? Oke, dahannya. Oke, jadi khasnya memang batuk berdarah lama. Lamanya berapa lama? 2 minggu. Nah, sebelum jadi nggak selamanya orang yang terus batuk ngomong terus jadi kue TB ya gitu enggak. Tapi memang ada ciri-ciri khasnya. Nah, tuberkulosis ini kenapa sangat penting untuk di-screening? Karena Indonesia itu nomor 2 sedunia. Coba bayangin, andaikan keuangan kita nomor 2 gitu ya, Masya Allah gitu. Tapi kalau ini tuh peringkat jumlah pasien tertinggi nomor 2 setelah India. Nah, jadi memang selalu diadakan pemeriksaan seperti ini untuk biar cepat ketahuan, cepat diobati. Karena walaupun nih kelihatan medeni, tapi sebenarnya bisa disembuhkan. Ya, bisa disembuhkan. Nah, tuberkulosis sendiri ini adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebabnya bakteri. Kalau bakteri berarti nanti butuhnya antibiotik. Nah, jadi di sini harus ingat ya Pak Bu, enggak semua penyakit itu perlu antibiotik. Yang hanya disebabkan oleh bakteri saja yang perlu antibiotik. Jadi saya pernah nemu pasien disengat sama lebah gitu. Periksa sini sore. Tadi pagi saya habis digigit taruhan Bu gitu. Tapi udah tak kasih amoxicillin gitu. Aduh, padahal ya nggak penting dikasih amoxicillin ya, nggak penting dikasih antibiotik, yang namanya aja sama tawon bukan penyebabnya bakteri. Jadinya kalau itu nggak perlu, jadinya nggak boleh. Makanya asal beli itu nggak boleh. Nah, dari kenapa kok bisa kita nomor 2 saking banyaknya, jadi sekitar 1 jutaan lebih itu pasien kita data 2023 sih itu. Saya yang 2025 belum lihat lagi yang Riskes 2025. 2023 itu sekitar 1 juta lebih pasien itu tuh di Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Kok banyak banget, kenapa ya? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena penularannya itu gampang banget. Jadinya dia itu sebenarnya bakterinya ada di liur kita, di saluran nafas. Jadi kayak saya ngomong kayak gini tuh Bu, sebenarnya itu hidung muncrat itu kelihatan, ada tapi tidak kelihatan. Kelihatan tuh kalau pakai kamera yang zoomnya gede banget itu. Jadi dia penularannya lewat aerosol. Kalau andaikan kita ngomong kayak gini itu Bu, Pak, jadinya ada yang keluar, itu ada dropletnya, saya langsung tiba, reduk gitu. Nah, tapi ada juga yang terbang-terbang. Jadi apalagi kalau keluarin, gitu. Nah, muncrat semua lah. Yang muncrat itu yang bisa menularkan. Makanya memang ya itu kalau batuk, bersin harus ditutup karena bisa menularkan penyakit-penyakit terutama yang bagian saluran nafas seperti itu. Nah, kayak zamannya COVID sama kan, penularannya itu kan lewat aerosol juga itu. Makanya pas dokter gigi perlu ada yang sedot udara itu kalau mau pemeriksaan dokter gigi harus pakai masker. Nah, itu penularannya sama. Nah, saking biasanya makanya ya kadang itu masalahnya adalah tidak bergejala juga. Saking kena orang banyak, ada yang terpapar, ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang sakit tapi tidak bergejala. Nah, kayak itu tetap menularkan.
Nah, terus sebenarnya orang sakit itu proses sakit itu gampang pokoknya Bu. Jadinya kalau andaikan nih ya hubungnya sakit itu, andaikan ada bakteri, virus, atau parasit masuk ke tubuh kita, nah itu nanti ada sel tentaranya, ada yang namanya makrofag, sel darah putih itu. Dia fungsinya apa? Makan, makan bakteri atau virusnya itu dimakan. Nah, nanti kalau ternyata kuat tentaranya, ya udah nggak jadi sakit. Tapi kalau andaikan nggak kuat, jadilah itu sakit. Gejalanya contoh nih, apa namanya, batuk, pilek, diare. Nah, itu kan berarti tubuh kita nggak bisa kompensasi untuk melawan bakteri atau virusnya itu. Nah, pada pasien TB juga sama. Sebenarnya mungkin aja nih saya di poli itu ketemu pasien TB, tapi bisa juga saya nggak ketularan, bisa juga saya sakit juga. Nah, karena apa? Tergantung sama imunitas saya, jadinya terpapar nih. Nah, kok ada yang sakit, ada yang enggak ya dok gitu kan? Kok serumah itu ada yang positif hasilnya, ada yang enggak? Nah, karena ya itu tadi tergantung sama tubuhnya. Oh, imunitasnya kuat apa enggak? Kalau enggak kuat, ya udah jadi sakit itu tadi, gitu ya. Nah, terus untuk TB sendiri itu tadi penyebabnya ditularkan lewat aerosol. Aerosolnya itu bakterinya masih bisa berterbangan, ukurannya tuh 5 mikron gitu, kecil banget. Kalau pakai mikroskop baru kelihatan. Jadi kalau andaikan wahai di sini, andaikan ya TB belum terdeteksi, wahai masuk gitu. Nah ini masih bisa terbang-terbang udara selama 4 jam. Jadi walaupun pasiennya hari ini datang ini bersin di sini, terus udah pulang, bakterinya tuh masih ada di sini. Jadi orang yang kesini itu masih bisa ketularan. Nah, bisa mati gara-gara apa? Sinar matahari. Nah, itu. Jadi makanya pentingnya di setiap rumah itu ada jendela kamarnya, ada dibikin skylight itu, skylight jadinya atapnya kaca. Biar apa? Sinar matahari itu masuk. Itu yang bisa membunuh bakterinya itu. Jadi kalau tempatnya gelap, nggak ada sirkulasi udara, yowes, bakterinya tuh masih bisa melayang di situ selama 4 jam, seperti itu. Nah, gejalanya TB itu kayak gimana dok? Itu tadi, udah kayak di awal tadi disebutkan, batuk lama selama lebih dari 2 minggu. Tapi emang harus ya dok selalu 2 minggu? Belum tentu. Jadi dilihat lagi, oh ada paparannya enggak, ada gejala lainnya enggak. Gejala lainnya apa? Berkeringat dingin pada malam hari. Padahal ini udah dingin banget malam-malam, yang lainnya pada kedinginan, tapi kok aku sungguh-sungguh ya kayak gitu. Terus tapi tanpa aktivitas loh. Kalau habis ngepel seluruh rumah sumuk ya wajar. Tapi kalau kok malam-malam nonton TV aja, tapi kok bawaannya rasanya sumuk banget, berkeringat pada malam hari, nah kayak gitu. Berat badannya turun, jadi kok nggak usah, mungkin saya agak jarang nimbang dok, tapi bajunya kok akhir ini saya rasanya longgar ya kayak gitu. Terus habis itu lemah, letih, lesu, nah kayak gitu, melentur rasanya, nggak nyaman, badannya kayak lemes, udah makan tapi kok rasa lemes terus kayak gitu. Kadang ada Agus Purnomo, Bapak Saryanto, berasa kayak berdebar dadanya kayak gitu. Nah, terus habis itu nafsu makan menurun biasanya ya, kayak gitu. Jadi contoh udah berubah berulang kali, saya udah periksa kesini selama 3 kali kok belum membaik. Makanya nanti jangan kaget kalau andaikan kok dokternya menyarankan untuk cek dahak. Soalnya ya ini tadi berarti kemarin udah dikasih obat biasa, tapi kok nggak membaik. Nah kita khawatir kalau TB kayak gitu. Nah ternyata nggak cuma orang dewasa atau lansia aja yang bisa terkena,
Tapi anak-anak juga. Kalau anak-anak gejalanya gimana dok? Anak-anak tuh kadang nggak kerasa batuk lama itu tuh nggak Pak. Jadi dia paling sering, satu tandanya paling gampang adalah berat badannya landai, orang naik selama 2 bulan. Dilihat lagi, oh selama 2 bulan ini kok nggak ada kenaikan, tiap timbangan kok podo wae, kok malah makin turun, malahan nggak ada nafsu makan, kadang kayak itu muncul batuk juga kayak gitu. Nek dulu ada narasi bahwa oh TB pada anak itu tidak menular gitu, tapi sebenarnya tetap bisa menular. Kenapa dulu ngomong ada narasi bahwa TB anak itu tidak menular? Karena jarang banget ada anak itu batuk gejalanya itu, makanya nggak menulari gara-gara itu. Tapi nyatanya semakin kesini gejala batuk itu juga ada, jadinya sama aja, kalau batuk bakterinya tetap keluar, tetap bisa menular. Nah, kalau pemeriksaannya apa dok? Kalau pemeriksaannya itu kalau yang sekarang itu adalah cek TCM, tes cepat molekuler. Jadinya nanti ada alat nih, bahannya dirudahkan di situ, terus habis itu masukkan ke alatnya, kedetek nanti oh ada bakterinya itu apa enggak, seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin ya daerah-daerah yang belum punya TCM itu masih menggunakan pewarnaan bakteriologis. Jadinya mesti kalau dulu zaman dulu mungkin kalau ada saudara tetangga yang pernah cek TBC itu ngeceknya 3 kali. Jadi pagi, terus sewaktu tadi datang sama sewaktu pas datang lagi itu, pas nyerahin dahak yang di rumah pagi hari di rumah. Nah, kenapa? Karena memang saking berteliti ini positif tenan atau enggak kayak gitu. Nah kalau sekarang apalagi di ini Karisidenan dan Solo ini alatnya tuh udah enak, makanya nggak usah berulang kali diambil sampai 3 kali, tapi cuma sekali aja pemeriksaannya. Nah apalagi sekarang nggak cuma rumah sakit yang bisa melakukan. Setahu saya rumah sakit Solo yang ada itu cuma 3, di Muardi, RS Paru, sama Kasibu kalau nggak salah. Jadi kalau kurang dengan periksa sakit atau di rumah sakit mana yang tak sebutin tadi, nah itu sampelnya masih dikirim ke indukan sana kayak gitu. Nah sekarang itu malah puskesmas sekeliling kita itu udah dikasih alatnya. Salah satunya adalah puskesmas Pojolerban. Jadi malah kalau di situ bisa dikirim langsung, hasilnya cepat nanti ketahuannya. Makanya jangan ini kalau ada yang nanti cek dahak dulu ya Bu di puskesmas kayak gitu. Saya mau ke rumah sakit aja dong. Nah, padahal belum semua rumah sakit itu punya, puskesmas malah punya, dan nanti hasilnya malah biar cepat bisa ketahuan. Kalau ada yang kirim nanti yang hasilnya itu nggak tahu di sana kok juga apa enggak, nah kayak gitu. Jadi nanti tinggal sekali dahak nanti bisa dideteksi. Terus habis itu untuk pengobatannya memang agak lama. Nah itu saya marai biasanya marake gagal berobat. Nah itu gara-gara itu. Nah padahal apa tadi bisa disembuhkan, bisa disembuhkan. Jadi kalau andai kan nih kedetek TB dahaknya dicek ternyata ada nih, bisa diobati di puskesmas. Soalnya obatnya sama. Jadi obatnya antibiotik itu adalah gabungan. Ada 4 obat: rifampicin, isoniazid, ethambutol, sama pyrazinamide. Nah, si obatnya 4 itu digabung jadinya biar enggak iki mau enek urung ya, iki mesti urung ya. Apalagi padahal obat gula aja udah banyak banget, apalagi ditambah 4 obat. Nah, di TB itu biar pasien-pasien tuh nggak bingung mengaturnya. Nah, itu tuh ada yang namanya fixed drug obat. Jadinya dosisnya itu sudah pasti. Contoh nih, berat dari
40 sampai 50, nanti dikasihnya 3 tablet apa 4 tablet, nah kayak gitu. Tapi obatnya itu udah gabungan Bu, jadinya nggak usah mikirin oh si mau loro, si piro, nah salah kayak gitu. Nah terus sekarang juga warnanya itu beda, jadinya antara merah sama kuning kayak gitu. Nanti dosisnya itu kandungannya yang membedakan. Jadinya nggak marahin bingung. Tapi tetap memang dosisnya itu harus minimal pengobatannya 6 bulan. Dok, kenapa sih kok harus 6 bulan? Kenapa enggak kalau ini tetanggaku itu minum 2 minggu aja udah enak, gejalanya udah hilang semua, udah nggak batuk-batuk, nafsu makannya udah enak, terus habis itu udah seger, udah nggak ngerasain sakit. Karena memang setelah diteliti selama 2 minggu awal pengobatan itu sebenarnya bakterinya itu udah turun sampai 20%-an. Jadi bakterialnya itu udah rendah banget. Nah, tapi itu tadi kalau andaikan ternyata pengobatannya nggak selesai, bakteri itu pintar banget. Dia bisa, oh aku tuh mati sama obat yang bentukannya kayak gini. Makanya dia menyesuaikan, reseptorku yang ini tak hilang aja deh. Jadinya nanti kalau ada obat itu aku nggak mati. Kayak gitu, bakteri itu juga pintar. Nah, jadi kenapa harus sampai selesai? Karena ternyata setelah dari penelitian selama 6 bulan itu bisa hilang. Bakterinya tuh hilang beneran kayak gitu. Dan pengobatan selama 2 bulan itu 2 minggu itu sudah mengurangi resiko penularan. Jadinya karena apa, bakterinya kan udah sedikit kan. Jadi yang dikhawatirkan sama penyakit ini adalah sebenarnya itu menjadi momok keluarga. Kalau mau didatangi karo puskesmas jadi ternyata bapaknya TB, ojo cedak. Nah, yang kayak gitu tuh, yang bikin pasien TB itu tuh marake males pengobatan lebih. Soalnya ngombe obatnya 6 bulan, kadang itu efek samping obatnya ada juga. Efek sampingnya tuh bisa kayak mual-mual, pipisnya merah, terus meletup juga bisa, terus kadang bisa merah kuning, perutnya sakit. Nah itu bisa kadang menyebabkan kayak gitu, tergantung penerimaan setiap individu terhadap obat. Rakoso, gara-gara harus minum obat 6 bulan kan aku lagi sakit, kan sedih banget ya Bu kalau orang lagi sakit itu ya Bu. Pengen itu ya kayak ayo aku semangat, sehat gitu. Nah terus habis itu malah dihindari. Cedak orang sah dolanan itu. Padahal kan dia tambah pikiran. Padahal kalau dia minum obat selama 2 minggu aja itu sangat menurunkan resiko penularannya. Jadi hal-hal yang harus menghindari kayak itu nggak perlu dilakukan. Asalkan itu tadi pasiennya rutin minum obat, terus selalu pakai masker. Nah itu jadi kan menurunkan resiko penularannya. Nah kalau itu harus pokoknya diberi semangat, entah lewat omongan mungkin, atau terus jenguk, ini tak masakin ini biar semangat makan, nah kayak gitu tuh Bu. Kayak gitu tuh bisa bombong hatinya gitu loh, jadi lebih semangat. Ibu dari Bapak Soekarno. Lah kalau itu kenapa kok hari ini temanya resiko diabetes, resiko tinggi pada pasien diabetes dong? Padahal kan setiap orang tadi bisa terkena, bisa tertular ya. Nah ternyata
pasien diabetes itu enggak cuma pasien diabetes ya, jadinya nanti aku ngomong kayak gini terus jadi melu sedih, aku piye, aku terlanjur diabetes, aku kudu piye, nanti jadi kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang memiliki resiko tertular diabetes lebih gampang, yaitu apa? HIV, diabetes, lansia, orang yang serumah dengan pasien diabetes itu resikonya lebih tinggi. Sama perokok juga itu resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau pada pasien HIV, diabetes itu imunokompromis bahasa medisnya, yaitu daya tahan tubuhnya itu menurun. Gara-gara apa? Nah, yang ngomong HIV itu kan memang menyerang sel darah yang melawan virusnya. Nah, kalau pada diabetes itu pengaruhnya adalah gara-gara dengan gula darahnya yang tinggi dan biasanya terjadi penyumbatan di pembuluh darahnya yang selalu tak bilang kalau gula darah tinggi itu melakukannya rendet-rendet, apalagi kalau di pembuluh darahnya ada plak, ya udah tambahlah nih aliran darahnya angel. Padahal di awal tadi saya sudah bilang bahwa setiap sakit itu ada tentara yang datang, sel darah putih, makrofag, sel T, sel B, sel T. Nah, itu kalau arep nek ujung rono wae lakune alun-alun. Nah, gimana cara untuk melawan bakteri yang ada di sana? Jadi memang terjadi kelemahan pada sel tentara tubuh tadi untuk melawan bakteri, makanya luwih gampang tertular. Nah, makanya kalau andaikan ada pasien diabetes sekarang itu pasti di screening TB kayak pada hari ini tadi. Nanti kalau ini Ibu Sunarti. Jadi walaupun ini tadi, dok saya nggak batuk lama, tapi kok data aku dicek, yaitu karena berisiko aja Bu. Alhamdulillahnya nanti kalau andaikan negatif, tapi kalau andaikan pun positif, bisa langsung diobati, bisa sembuh. Nah, kalau tidak selesai 6 bulan, resikonya apa dok? Resikonya adalah resisten. Nanti kalau ada resisten, ini tambah mumet banget tuh. Ada satu obat lagi, obat tambahan untuk TB itu namanya rifampicin. Streptomycin. Streptomycin itu adanya lewat suntian, nggak tablet lagi. Nah, si streptomycin itu kalau ada yang memang kok yang ternyata yang di sini tadi resisten obatnya, harus ada tambahan streptomycinnya itu. Nah, berarti itu seminggu 3 kali disuntiknya. Jadi selama seminggu itu dadak nih rumah sakit meneh teko suntik. Itu kan malah ribet. Setiap seminggu 3 kali, sebulan 12 kali. Orang tambah males itu mau berobat. Dan ekonomi itu putus obat, harus pulang dari awal. Dok, ini ada pasien nih udah seminggu berhenti minum obat. Padahal udah pengobatan 2 bulan. Oh ya udah mulai dari 0 lagi dihitungi. Enggak terus ini pengobatan bulan ketiga gitu, enggak. Tapi ini mulai dari 0 lagi kayak gitu. Bapak Mugiono, Ibu Endang Setia. Nah, seperti itu ya Bu. Bahwa take home message-nya yang bisa diambil adalah bahwa TB itu bukan penyakit momok ya, dan dia itu udah menjadi kayak gampang ada di sekeliling kita, banyak di sekeliling kita. Jadi memang harus aware, harus mau berobat dan tetap
Dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, oke. Ulin. Ulin aja yang bertanya. Ulin aja yang bertanya. Ulin aja yang bertanya. Oh ya, wes kalau ada yang tanya, saya aja yang bertanya. Kira-kira ada nggak ya yang pernah ini nggak terdeteksi di rumah positif, terus satu rumah harus dicek dan harus minum obat. Tapi nggak selama kayak pasiennya, karena itu tadi resiko terpapar atau tetap sehat atau sebenarnya di dalam tubuhnya ada tapi tidak bergejala. Nah, yang tidak bergejala itu tadi kalau didahak nggak kedetek negatif, tapi kalau dicek igra atau disuntik sininya tangannya situ ternyata positif. Nah, itu berarti memang ada bakteri di dalamnya. Bapak Endra Suharjo, Ibu Mariati. Nah, nanti tetap dikasih obat, tapi lamanya beda, lamanya tidak 6 bulan seperti itu. Jadi nanti tetap ini. Nah, sekarang itu puskesmas juga ada program produksi keliling. Nah, salah satu fungsinya juga mendeteksi. Jadinya kadang kalau dahannya tidak terkena positif, maksudnya tidak dihasilkan positif, kadang di paru-paru tentu. Jadi ngomongnya di dahannya nggak positif, tapi di parunya kok ada bentong-bentongnya, ada tanda-tanda gambaran tingginya. Nah, itu tetap harus berobat. Jadi itu sebenarnya positif. Nah, itu berobat. Sama ada lagi sebenarnya, saya lupa lagi, padahal TB itu tidak hanya di paru, tapi bisa ekstra paru ya Bu. Jadinya kalau pernah dengar, ini saya pinggangnya kok nyeri banget, terus di MRI sama dokternya kok ada gambaran TB tulang. Nah, kayak gitu. Jadi nyerangnya itu di paru-paru, tentaranya nggak ngedetek, bakterinya melayu, akhirnya nempel di situ. Ada yang namanya TB tulang, TB kulit ada juga. Nah, bisa nyerang-nyerang tempat-tempat lain. Nah, kalau nanti tempat-tempat lain TB kelenjar juga ada, itu yang paling sering saya temuin di klinik. Jadi ada benjolan, biasanya kita kasih obat dulu. Kok nggak respon ya Bu? Oke, ya udah kita kirim aja ke dokter bedah. Nanti di bedah dilihat nih, oh ternyata ada gambaran TB. Nah, kayak gitu nanti harus minum obat TB juga. Tapi kalau TB ekstra paru, selain paru di paru, berarti itu pengobatannya harus dengan spesialis. Karena waktunya bisa lebih panjang, minimal biasanya 1 tahun gitu. Jadi memang malah tambah, ya sudah sih. Kayak makanya perlu banget dukungan dari keluarga sama tetangga, kayak gitu ya Bu. Pokoknya kalau ada yang ada kayak gitu, aku ini banget lah nitip pesan, jangan diasingkan ya, soalnya bisa sembuh gitu. Bapak Wiji Sri Widodo, Bapak Sunarto. Oke. Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau
diabetes minum air degan boleh enggak? Nah, itu jawabannya adalah tergantung. Nah, kalau andaikan nih kreatininnya bagus, fungsi ginjalnya bagus, terus habis itu gulanya terkontrol, dan air degannya seberapa banyak dulu. Karena kalau andaikan nih air degan itu kandungan ion-ionnya banyak, tinggi kalium. Nah, itu kalau andaikan ke tubuh, ke ginjal, nyaringnya kosong. Makanya kalau andaikan jangan lihat, oh kreatinnya bagus kok dok saya, ya udah nggak apa-apa, asalkan jumlahnya nggak banyak-banyak dan nggak langsung habis 2 gelas gitu, saking ini panas banget, enak banget gitu, saya pesen 2 gelas langsung. Nah, yang kayak itu nggak boleh ya. Kalau andaikan yang minum sedikit nanti, oh sehari cuma segelas kok dok, nggak masalah. Dan habis itu nggak minum manis. Oh iya. Tapi cuma tensi aja. Boleh nggak apa-apa. Nanti kalau sudah kosong. Jadi biar nggak terlalu menaikkan gula darah dan tidak membebani ginjal. Itu ya Bu. Kalau buah semangka? Buah semangka itu pernah tak share di grup DF ya, bahwa sebenarnya dia itu tuh indeks glikemiknya tinggi. Jadi sebenarnya menaikkan gulanya itu kalau dihitung itu memang sebenarnya tinggi, tapi dia pengecualian. Dia Pak Sunarno. Dia kalau karena kandungan airnya yang tinggi, jadi tetap boleh didahar. Tapi ya itu tadi loh ya, dengan pertimbangan ukurannya segini, enggak langsung beli setengah itu enak banget langsung habis. Nah yang kayak itu jangan. Tapi boleh. Pas pernah sana kayak gini pas di kota memang enak. Oh, nggak apa-apa, boleh. Tombol pengen, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Kenapa selalu kalau saya tanya di awal mau tanya nggak ada? Saya baru tanya. Ini deh, apa namanya? Lupa lah ya. Kenapa Pak? Ada pertanyaan apa Pak? Oke. Ya. Bisa tidak ya. Oke, pertanyaan bagus ini. Jadi Bapak Suratman. Jadi ada perokok nih, batuk terus tiap pagi batuk ngikil dok. Nah, bisa nggak deh ini disebut TB nggak ya dok? Bisa jadi, soalnya salah satu resiko TB tadi apa? Perokok. Karena apa? Rokok itu asapnya itu ya Pak, itu tuh merusak saluran pernafasannya, sel-sel silianya yang ada di saluran nafasnya itu reget gara-gara itu. Nah, tapi kalau ditanya pasti TB apa enggak? Jawabannya belum tentu, enggak pasti. Bisa soalnya penyakit lain, contoh COPD. Kayak kalau COPD itu bahasanya adalah apa tadi namanya sih COPD itu? Itu loh ya kalau ada kita rangkai, oh PPOK, COPD itu PPOK, jadi penyakit paru kronik. Nah itu tuh gara-gara saluran parunya itu memanjang dia, jadi terus produksi dahaknya itu anunya dia udah gak terlalu apik, makanya biasanya keluhannya sesak kalau udah COPD. Biasanya orang-orang dengan perokok lebih dari 10 tahun atau orang dengan paparan asap, mungkin dia sering bakaran atau dulu masak itu kan pakai tungku itu ya Bu, jadinya kena asap terus. Nah itu beresiko PPOK. Nah Ibu Prihartini, Ibu Ngadina. jadi kalau si PPOK itu ya batuk terus ya, batuk terus. Perokok itu kalau pagi itu terus batuk, keluarin dahak itu karena ya itu proses pembersihan, karena semalaman kan nggak
paparan rokoknya, nggak ini. Tubuh itu sebenarnya ya diciptakan itu sangat perfect itu loh. Kalau andaikan ada, ya dibersihkan, ada kotoran dibersihkan. Nah, malam hari itu waktunya dia membersihkan saluran nafas. Jadinya nggak dipakai paparan yang macam-macam kayak gitu. Nah, biasanya batuk terus. Nah, terus jadinya harus gimana dok ya kalau batuk seperti ini terus kayak gitu? Boleh kontrol ke sini. Nanti untuk hati-hatian bisa kita lakukan screening. Jadinya diambil darahnya. Nah, ternyata kalau hasilnya negatif, nah kita bisa periksa lebih lanjut kira-kira penyakit lainnya apa aja yang kemungkinan. Nah, sambil mungkin nih walaupun angel banget ya berhenti merokok itu, walaupun istrinya yang ngomong, walaupun anaknya yang ngomong, walaupun bosnya yang ngomong, kalau andaikan di dalam dirinya tidak ada niat untuk berhenti, itu susah banget. Jadi walaupun jenengannya nih sama putranya kamu kalau nggak ini nggak tak kasih uang jajan apa piye gitu itu orang nggak paling cuma berapa hari paling mungkin ya alhamdulillahnya ya aku mandi sih omongannya, tapi biasanya kalau nggak dari dalam jiwanya sendiri itu susah banget gitu ya Pak. Jadi nanti kalau andaikan kekhawatiran ibu bisa nanti diperiksakan ke sini dulu, nanti bisa kalau mau cek darah dapat pengantar dari ini. Ibu sudah Ya tambahan. Kalau nggak salah tuh sebentar lagi itu ada ini ronsen keliling itu kapan ya? Kemarin aku dikasih tahu dong. Oh nggih, monggo Bapak atas. Jadi setahu saya itu kan ada sekarang ada spesialis ke desa-desa gitu ya. Kayak posli. Ibu Suharni. Oh anaknya ibu saya dia iya, makanya kalau ada kan kayak gitu tuh Pak harus sadar dulu sih. Maksudnya dia harus ada kesadaran diri biar oh ya mau periksa, meskipun belum bisa berhenti merokok setidaknya periksa dulu dan oh kira-kira tekanan yang mana. Soalnya ya itu tadi kalau ada yang TB bisa diobati. Enaknya ya kalau kayak gitu ya. Nek andaikan mau ronsen itu toh itu nanti coba nanti kalau andaikan udah ada infonya kapan itu alat ronsennya bisa diajak keliling itu nanti diinin aja dibujukin ronsen baik tau rasamu gitu itu ya Pak ya. Nanti biar kalau udah ada edaran dari dinkes nanti biar di share di grup diabetes gitu ya. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Tetap